Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diana Anugrah, dengan tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Materi, upaya pemberantas korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini adalah isu global yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Transparansi Internasional melaporkan korupsi merugikan negara berkembang hingga 1 triliun setiap tahun. Pilar pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan strategi umum seperti pencegahan, regulasi kuat, reformasi birokrasi, dan transparansi anggaran. Penindakan, penegakan hukum tegas, investigasi independen dan peradilan cepat. Edukasi dan budaya, kampanye anti korupsi dan pendidikan etika sejak dini. Partisipasi publik, sistem whistleblowing, pengawasan masyarakat, dan peran media massa. Adapun perjalanan pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia yaitu pada pasca reformasi 1998, dimulai dengan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 1999, menandai era baru. Pembentukan KPK pada tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga independen. Ratifikasi UNCAC 2006. Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap upaya global. Dan pada tahun 2023 terbentuknya CPI Indonesia, skor 34 dari 100, peringkat 115 dari 180 negara, terus berjuang. Adapun lembaga kunci pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK, fokus pada penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring kasus korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Tipikor Polri bertanggung jawab atas penanganan awal kasus korupsi. Kejaksaan Agung bertugas dalam penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan penting dalam memerangi pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Inisiatif strategis anti korupsi di Indonesia yaitu: pertama, sistem e-procurement, wajibkan lelang elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara wajib bagi pejabat publik. Whistleblowing system, melindungi pelapor tindak pidana korupsi untuk mendorong partisipasi. Keempat, pendidikan anti korupsi, inklusi kurikulum di sekolah dan universitas untuk kesadaran dini. Yang terakhir, zona integritas, penerapan reformasi birokrasi di instansi pemerintah untuk tata kelola yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.